Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan mereview OpenWRT versi 22.03.4 ya. Jadi ini adalah OpenWRT terbaru yang ada di website official OpenWRT teman-teman. Jadi di sini saya akan mereview sebagai OpenWRT di Rere STB tentunya ya. Nah, baik, kita lihat sepintas dari halaman depan tidak ada masalah teman-teman, tidak ada perubahan sama seperti OpenWRT sebelumnya. Namun kita cek dulu di bagian routing. Di bagian routing juga aman, tidak ada masalah sama seperti sebelumnya ya. Nah, di sini firewallnya sudah firewall 4 memang sebab firmware 22 dan masih belum ada perubahan di sini teman-teman. Oke, kita berlanjut di sistem log, kernel log. Kemudian sebenarnya sistem log dan kernel log itu bisa loh di sini teman-teman di status, akan tetapi saya modifikasi sehingga bisa disatukan seperti ini. Jadi hanya memainkan tab yang ada di atas untuk berpindah. Nah, kita lanjut di bagian net monitor sama seperti biasanya teman-teman, tanpa bandwidth HD juga tanpa connection monitoring ya di situ. Nah, kita lanjut di bagian proses, sepintas masih sama ya, tidak ada yang berubah. Nah, baik, kita lihat di bagian sistem sama teman-teman, masih belum ada yang begitu nampak perubahannya di situ. Begitu juga di bagian administrator, akan tetapi di sini ada penambahan satu tab ya, yaitu tab HTTPS akses. Jadi untuk merubah akses OpenWRT ini ke HTTPS. Nah, baik teman-teman, kita lanjut di bagian software. Nah, di bagian software saya juga menemukan ini ya. Di sini ada pilihan, ada display all available translation, kemudian di sini hide all translation, dan di sini display base translation package and translation package for already installed language only. Jadi ini untuk memfilter ya apa saja yang ingin ditampilkan di situ. Nah, kemudian di sini sudah ada tombol next forwardnya ya, di bagian atas kiri dan kanan, juga di bagian bawah kiri dan kanan. Jadi jika tentunya kita ingin next pada saat di halaman atas seperti ini, kita tinggal pakai next yang sebelah atas. Jika kebetulan sebelah bawah, kita tinggal gunakan next yang sebelah bawah seperti ini teman-teman. Jadi next forward berfungsi dengan baik. Nah, itu juga ya salah satu penambahan di update kali ini. Kemudian di bagian startup kita cek dulu, juga tidak ada perubahan di sini teman-teman. Kita ke schedule task juga tidak ada ya, sama saja. Begitu juga dengan file manager, disk manager. Nah, untuk mount point sendiri di RSTB yang terbaru, baik firmware 21.02.6 maupun 22.03.4 ini, itu sebenarnya sudah aktif auto mountingnya teman-teman. Jadi tidak harus diketik alamat DMC BLK-nya untuk memounting partisi-partisi lainnya, partisi lebih maupun pada saat mencolokkan harddisk atau pemasangan SD card maupun SSD. Ini tinggal centang di bagian align mouse mount. Ini langsung akan memounting secara otomatis di sini teman-teman. Jadi jika kita sudah save, itu langsung akan termounting dan diberi alamat mounting sendiri. Nah, contoh di sini MC BLK P4 langsung dimounting ke MNT MC BLK P4. Jadi bisa langsung dicek di file manager, masuk ke folder MNT dan MC BLK. Nah, ini teman-teman, langsung termounting secara otomatis. Namun jika yang di atas dihilangkan centang kemudian kita save, langsung juga otomatis di unmount sama seperti sebelumnya tanpa sebelum di mounting ya. Nah, di sini sudah hilang lagi satu P4-nya. Kemudian di sini kita cek di folder MNT juga kosong. Jadi tidak harus hapus secara manual foldernya teman-teman. Memang secara otomatis juga langsung hilang dari folder MNT. Baik, kita lanjut di bagian disk manager. Tidak ada, hanya ada pengembangan di sini untuk untuk support. Nah, termasuk support juga sudah support dengan NPM, misalkan mau nyambung NPM USB, ini sudah kedetek semua di disk manager teman-teman.
Nah, kita lanjut di bagian mount point. Sudah ya tadi ya. Amlogic service tidak ada masalah di sini. Kebetulan saya sudah menjalankan OpenWrt ini di internal dan saya pun juga menggunakan aplikasi ini, Amlogic service ini untuk menginstalnya ke internal memori teman-teman. Jadi bisa dilihat tadi ya di sini di disk manager saya hanya memiliki satu dev EMC BLK yang terdeteksi, yaitu BLK1. Nah, baik, kita lanjut di bagian modem. AT message ini untuk modem rakitan, sedangkan 4G connection adalah untuk menampilkan informasi signal dan lain sebagainya. Akan tetapi ini sudah support beberapa modem ya. Ada penambahan modem juga dari eco1pl.forum. Lebih banyak bisa mendeteksi modem teman-teman. Jadi tinggal setting saja yang benar ya di sini. Ini juga support IP teman-teman. Jika kita ketikkan IP di sini, IP gateway dari modem misalkan ya. Jadi juga support DFTTY teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada count monitoring. Count monitoring ini adalah untuk connection monitoring, sama halnya dengan net detector ya. Net detector apa sih itu? Intinya fungsinya yaitu merestart modem jika tidak ada koneksi. Jadi bisa merestart modem, bisa juga merestart interface modem yang di network teman-teman. Jadi berarti dia hanya merestart network mungkin ya dan firewall-nya. Nah, jadi saya contohkan di sini untuk konfigurasinya. Saya menggunakan modem W10 di sini, kemudian di sini saya pilih ya untuk modem restart. Portnya saya pilih perintahkan di port 2 misalkan. Nah, ini adalah perintah untuk modem rakitan ya. Jadi seperti ini, berarti ini bisa merestart modem teman-teman. Kalau untuk modem rakitan. Kalau untuk modem biasa, modem stick biasa mungkin cuma bisa ngerestart networknya saja ya. Nah, di sini sudah, kemudian aktif lognya, monitornya belum saya enable ya. Nah, di sini connection restart, cukup connection restart di sini ya. Jika kita pilih reboot, maka STB-nya akan restart teman-teman. Nah, saya centang di sini, kemudian saya klik save. Di sini langsung check have been saved, connection monitoring has been started. Nah, berarti sekarang sudah berjalan ya. Nah, di sini nanti akan muncul setelah, karena berjalannya setiap 5 menit, maka di sini kita tunggu sampai 5 menit baru muncul informasi yang ada di sini serta di aktivitas lognya di sini teman-teman. Sini masih kosong ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian service. Nah, di sini open class-nya saya sudah hard mode ya teman-teman. Jadi moddingnya apa? Saya mod dengan cara yang ekstrim. Nah, di sini di bagian plugin itu sudah tidak banyak tab yang sebenarnya kita di Indonesia tidak memerlukannya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saya sisakan hanya operation mode, kemudian traffic control, kemudian DNS setting, dashboard setting di sini, kemudian chain route update, auto restart, version update, developer setting, dan debug log. Sedangkan di bagian override-nya juga seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak pangkas sebenarnya, hanya di plugin setting ya. Nah, di sini DNS setting, meta, rules, dan developer. Nah, di tab utama juga saya pangkas, ada perasaan ada 2 di sini yang tidak ada ya. Ada rule update sama apalagi satu ya. Intinya ada seperti itu teman-teman. Saya cuma lupa saya melepas apanya ya di situ. Nah, intinya simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi ringan pada saat dibuka, terutama di plugin setting ini. Jadi loadnya sudah tidak terlalu lambat untuk menampilkan tab yang banyak di sini teman-teman. Seperti itu ya. Sedangkan selanjutnya base64 decode encode saya pindah ke sini ya. Saya rotir juga aman, terminal seperti ini teman-teman. Tidak ada masalah ya. Penambahan di terminalnya sama seperti OpenWrt 21, yaitu adanya penambahan informasi WAN dan LAN dihadirkan di sini. Jadi meskipun load balancing ada 2 modem bahkan 3 modem, semua tetap akan dimunculkan di sini selama dia masih WAN protokolnya teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian interface. Di sini juga tidak ada
Perubahan sedikit ada perubahan di bagian konfigur ya. Nah, di sini bukan lagi metode centang tapi metode pilihan teman-teman. Yang sebelumnya kan metode centang, sekarang metode drop down ya. Opsinya jadi seperti ini. Nah, itu untuk Nah, kita lanjut ke bagian routing. Nah, di sini juga routingnya disatukan ya. Jadi IPv4 sama IPv6-nya berdempetan seperti ini, teman-teman. Nah, di bagian DHCP DNS lumayan banyak perubahan di sini. Di sini sudah ada dimasukkan relay ya. Namun saya belum pelajari nih, teman-teman. Relay di sini ada relay, resolve post on filter masih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini PXE, TFTP, advanced setting mungkin saja ada yang berubah juga, cuman kita tidak terlalu perhatikan ya, teman-teman. Nah, di sini static list muncul juga di sini, teman-teman. DHCP listnya bukan hanya ada di desktop di halaman overview ya. Nah, di sini hostname, kemudian ini ada SRV, saya juga kurang mengerti nih, teman-teman, belum dipelajari, serta MX. Nah, di sampingnya lagi ada IP set ya. Ini juga saya belum pelajari sih sebenarnya, karena di sini ada 2 IP set yang saya temukan, teman-teman. Ada di firewall juga. Nah, baik, kita lanjut ke diagnostik. Tampilannya juga dirubah ya, teman-teman. Lebih dirapikan untuk kolomnya ini, serta tabnya lebih diatur sedemikian rapi. Nah, kita pindah ke firewall. Dan yang saya maksud tadi ada IP set di DNS DHCP. Di sini juga ada IP set, teman-teman. Tapi memang sih menunya beda. Tab-tab yang hadir di sini berbeda ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini IP setnya tadi ada informasi ya, your device runs firewall 4. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang lainnya tidak ada perubahan sih. Masalah settingan juga masih sama. Cuman di sini tidak ada yang dirubah, tapi hanya ditambahkan, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini review untuk OpenWRT 2203.4 ini. Dan untuk masalah engine lumayan stabil sama dengan firmware 21, teman-teman. Jadi seperti itu ya, aman semua, berfungsi dengan baik, dan sepertinya juga mengurangi opsi restart. Jadi setiap ada setting itu langsung diterapkan, teman-teman. Jadi dicontohkan tadi di mount point ya. Saya tidak perlu merestart STB untuk memounting partisi lain, teman-teman. Akan tetapi cukup mencentang dan apply save and apply, cukup seperti itu. Jadi di sini saya lihat seharusnya sini ya agak lebih berat ya, karena banyak dilakukan secara otomatis di background, tapi ternyata tidak berat, teman-teman. Ini malah ringan menurut saya. Saya jalankan di STB B860HP1, lumayan smooth ya, dengan RAM sebesar 1 GB. Oke, saya rasa cukup sampai di sini reviewnya, teman-teman. Nantilah kalau setelah saya testing dan tidak ada masalah dan bisa diminimalisir bug-bug yang masih tersisa, itu insya Allah akan di-share ke teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.